Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita selalu panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat Islam, iman. Itu adalah nikmat yang besar. Belum lagi kita bisa belajar atau ngaji, masuk pada kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Terlebih lagi Allah masih memberikan kita tambahan nikmat, yaitu kita diberikan kesempatan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, yang dimana mungkin banyak orang di luar sana yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita. Entah dia sibuk dengan dunianya, entah dia sibuk dengan apapun urusannya, namun Allah sayang kepada kita, diridhoinya kita masih bisa berkumpul dalam majelis-majelis ilmu. Ingat kata para ulama bahwasannya man 'asha 'ala syai'in mata 'ala dzalik. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan itu. Insyaallah amalan-amalan soleh ini, kita sholat 5 waktu, kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak duduk di majelis-majelis ilmu. Insya Allah kematian kita yang kita harapkan itu nggak jauh-jauh dari situ. Karena itu tadi, karena kebiasaan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kitab, sebuah fan ilmu di sini insya Allah akan kita mulai pada malam hari ini, di mana merupakan salah satu tujuan daripada diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, di mana Rasul itu membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada umatnya, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwanya. Tazkiyah. Jadi tazkiyah itu dari kata zakka yuzakki tazkiyatun. Tasrifnya seperti itu. Zakka yuzakki tazkiyatun. Nah, jadi tazkiyah itu zakka, seperti zakat. Dia ambil kata zakat. Zakat itu kan suci. Maksudnya, jadi dengan adanya zakat, dia itu akan mensucikan harta. Itu pengertiannya zakat. Sama. Jadi tazkiyatun nafs itu mensucikan hati. Mensucikan hati. Tujuannya agar nanti kalau ketika seseorang itu hatinya itu bersih, kalau hatinya bersih nanti dia pasti akan dimudahkan oleh Allah dalam belajar. Mungkin ketika kita sulit untuk belajar, kita masih sudah sering hafal, sudah sering duduk dalam majelis ilmu, tapi kita sulit masuk ke dalam inti daripada ilmu. Kadang seperti itu, apalagi yang nggak pernah berangkat gitu kan. Itu terkadang perlu kita tanyakan, apakah ada dosa yang kita lakukan? Apakah hati kita belum dibersihkan sehingga ilmu itu sulit untuk masuk? Kalau orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang istilahnya hatinya itu lembut, insya Allah ilmu itu mudah masuk. Dan salah satunya dengan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana syairnya Imam Syafi'i yang sudah ma'ruf kan, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Jadi saya itu syakautu ila waqi'in, aku itu mengeluh kepada Al-Imam Waqi', salah satu gurunya, su'a hifdzi, tentang jeleknya hafalanku. Masya Allah, ini Imam Syafi'i ngomong jelek hafalanku. Orang yang 7 tahun udah hafal Al-Quran. Nah kita 37 tahun saya belum hafal Al-Quran. Imam Syafi'i 7 tahun udah selesai hafal Al-Quran. Ulama-ulama terdahulu banyak seperti itu, belum balik sudah selesai hafalan Al-Qurannya. Ya, selesai hafalan Al-Qurannya. Kemudian dia pernah katanya hafalannya rusak. Gara-garanya dia itu nggak sengaja, Pak. Nggak sengaja ngelihat betis, nggak sengaja gitu loh, nggak sengaja ngeliat betis terus hafalannya rusak. Zaman kita jangankan betis, KFC gitu jalan kemana-mana gitu, gimana nggak rusak, malah minus hafalan kita, banyak maksiatnya. Imam Syafi'i mengatakan hafalan saya rusak, terus kemudian wa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan Imam Waqi' memberikanku petunjuk untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan dia memberitahuku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, dan terkadang orang membedakan, ya, membedakan bahwasannya tazkiyatun nafas terus amal soleh. Orang kebanyakan berpendapat kalau tazkiyatun nafas, orang kalau sudah suci hatinya, baru nanti amalnya bisa ikhlas, amalnya bisa bagus. Nah, kebanyakan seperti itu. Dan sebenarnya antara amal soleh dan pembelajaran tazkiyatun nafas, itu duanya saling berefek. Bisa jadi karena dia yang pertama yang saya sebutkan tadi, orang ketika sudah belajar tazkiyatun nafas, belajar untuk mengatur hatinya, belajar untuk mengatur jiwanya, baru nanti ketika beramal dia bisa ikhlas turun, kemudian semangat untuk beramal soleh. Atau yang kedua, amal soleh itu juga punya athar untuk tazkiyatun nafas, jadi punya saling timbal balik. Ada kalangannya lewat jalan yang nomor 2. Karena kita banyak beramal soleh, karena kita banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan, mungkin awalnya dipaksa, lama-lama akan terbiasa. Kalau orang Jawa kan ada pepatahnya, witing trisno jalaran soko kulino, bukan witing trisno jalaran raono wong liya, bukan, tapi jalaran soko kulino, karena terbiasa, dibiasakan. Nah, anak-anak kecil yang kita biasakan sholat 5 waktu, atau minimal dia ngelihat kita berangkat, oh Abi itu berangkat sholat, itu pendidikan yang jauh lebih bermanfaat daripada ketika ngomong, nak sholat itu wajib, nak sholat itu harus berjamaah, nak sholat itu seperti ini, nak sholat itu seperti ini. Itu dengan hanya melihat dia lebih banyak belajar di situ, jadi langsung tarbiyahnya seperti itu, ya jamaah, ya gitu. Ya, jadi kepembiasaan seperti itu dengan amal-amal soleh, dia tidak akan asing dan lama-lama akan terbiasa dengan sendirinya. Dan mungkin dengan itu, dengan adanya amal soleh itu, hatinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik rahimahullahu ta'ala dahulu itu, Imam Malik apa Imam Al-Ghazali kalau nggak salah, Al-Ghazali. Beliau itu termasuk orang yang fakir. Terus ibunya makaikan dia baju, pakaian yang rapi biar dia belajar ngaji. Karena pada zaman dulu para ulama ketika menarik anak-anak biar ngaji itu, ketika ngaji nanti dikasih makanan, dikasih jajanan. Jadi awalnya dia ngaji itu apa? Biar dikasih makan. Karena di rumah nggak ada makan. Nah, terus kata beliau, dan keikhlasan itu, ilmu itu sulit untuk kita dapatkan
Karena niat kita memang nyari makan di majelis itu. Namun ketika lama-kelamaan kita cinta terhadap ilmu, kita sudah ikhlas menuntut ilmu karena Allah, maka Allah membukakan pintu ilmu itu sendiri kepada kita. Nah, jadi termasuk pembahasan penting. Dan termasuk kitab-kitab yang bagus dalam ini itu adalah kitabnya siapa namanya? Banyak itu Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu banyak ngarang-ngarang kitab tentang Zadul Ma'ad dan lain sebagainya, Hadil Arwah dan lain sebagainya. Itu kitab-kitab yang tujuannya untuk islahul qalb, membahas tentang perbaikan hati. Imam Ibnul Munzir itu juga ada kitabnya Tarhib wa Targhib. Biasanya dipakai di pesantren-pesantren. Itu banyak dipakai. Jadi di sana ada hadis-hadis yang untuk menakut-nakuti kita tentang siksa, tentang kalau kita nggak melakukan suatu amalan, dan juga penyemangat bagi kita terhadap amalan-amalan soleh. Nah, itu beliau. Juga ada Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian buku yang di tengah-tengah kita ini, Syekh Ahmad Farid, beliau itu membaca dari kitab-kitabnya para ulama terdahulu. Kemudian beliau itu meringkas, ya. Jadi alasannya beliau nulis kitab ini karena kitab-kitab para ulama itu punya faedah yang bagus, tapi perlu kita hadirkan dengan lebih ringkas. Karena nggak mungkin semua orang bisa mempunyai kitab itu, katanya. Karena kitabnya mujalladat kabirah. Jadi banyak jilid-jilidnya. Atau dia membawakan hadis-hadis yang belum sahih. Athar-athar yang tidak sahih. Nah, jadi sudah dipilih-pilih, Pak. Oh, ini athar-athar yang sahih, ini dimasukkan kitab beliau dan diringkas. Ya Rabb, hafizahullah taala. Ya, semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Di sini beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, taqdimul kitab. Beliau membuka kitabnya dengan basmalah, sebagaimana kalau mungkin sudah banyak dijelaskan oleh ustaz atau asatidzah yang lain atau ini yang lain. Ada banyak syarah-syarah tentang bismillah, terperinci. Ba itu huruf jar. Di sini dengan diawali dengan ba kemudian bismillah, dia adalah fungsinya untuk litabarruk. Terus tujuannya ini itu banyak sebenarnya syarah-syarah seperti itu. Mungkin kita nggak akan panjang lebar di situ. Silahkan mungkin dibaca atau mungkin ada ustadz yang lain yang menyampaikan. Jadi banyak sebenarnya kalau baca syarahnya bismillah itu banyak sekali ulama itu menjelaskan fawaidnya, dan salah satunya ya kita bacakan sedikit, yaitu bismillah itu adalah dia itu bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim, katabtu bi bismillahirrahmanirrahim, saya menulis dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bismillahirrahmanirrahim, takdirnya qara'tu bismillahirrahmanirrahim, saya membaca kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau memulai dengan khutbatul hajjah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala puji bagi Allah. Tentunya segala puji itu pujian apapun ya, itu miliknya Allah. Ada kita kok merasa kita itu alhamdulillah diberikan kecerdasan oleh Allah untuk memahami sesuatu dengan lebih mudah. Kalau kita paham kata alhamdulillah, kita tidak akan sombong. Karena innal hamda, seluruh pujian, semuanya pujian yang baik-baik itu miliknya siapa? Miliknya Allah. Sehingga kita tidak merasa, oh, saya mendapatkan ini karena kecerdasan saya. Saya bisa belajar banyak, saya paham karena saya cerdas. Gak akan keluar kata-kata seperti itu. Karena kita merasa kecerdasan kita, kelebihan kita, harta kita adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau kenikmatan itu diambil, kalau kita sudah merasa semuanya milik Allah, maka tidak akan berat. Ya walaupun ada sedihnya. Kalau kita semua yakin semuanya milik Allah,
ketika mungkin dikasih cobaan ada keluarga yang meninggal. Kita tidak akan sampai sedihnya itu melampaui syariat, merobek-robek baju, nangis, garuk-garuk atau pukul-pukul. Nggak seperti itu. Karena kita tahu semuanya milik Allah. Kita datang ke dunia ini tidak mempunyai apa-apa. Dan jika suatu itu satu saat diambil oleh Allah, yaitu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memuji kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampun kepada Allah. Wa na'udzubillah min syururi anfusina, dan kita Waalaikumsalam. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan hawa nafsu kita. Wa sayyiati a'malina, dan kejelekan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Jadi ini termasuk khutbatul hajjah, ini adalah yang sering diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan khutbahnya awalnya pembukaannya pakai ini. Kebanyakan khutbahnya Rasulullah, baik khutbah Jum'ah ataupun ketika hari-hari besar, itu kebanyakan pakai seperti itu. Dan di situ kita tahu, ketika kita berdakwah, kita mengajak ke keluarga, ya, kita mengajak, yang kita ajak itu adalah hal yang baik. Mungkin tata cara kita sudah benar, namun ada aja yang istilahnya dakwah ini belum masuk ke keluarga kita. Ya. Jadi kalau kita paham may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah, itu kita tidak akan kecewa terlalu berat. Karena memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan terlalu kecewa ketika tidak berhasil, dan kita juga tidak bakal terlalu sakit ketika dakwah kita dimusuhi. Ya kan? Dan sebenarnya permusuhan kita pada zaman sekarang itu nggak terlalu. Paling cuma ngetik di sosmed. Nah itu kan, itu nggak usah dibalas di sosmed, capek. Perang di sosmed, balas-balasan, ketik-ketikan, ejek-ejekan, nggak perlu. Nanti apa ujungnya? Apa kita sakit hati sendiri? Nah kan kayak gitu. Nah, kalau kita mengharapkan kebaikan, tentu kita mengharapkan kita memberikan petunjuk. Ada ikhwan yang mau ngaji, ada orang baru datang, kita sambut. Tampilannya kayak apa, jangan dipedulikan. Yang penting dia mau ngaji, alhamdulillah. Awal masuk hidayah itu di tangan Allah, bukan kita. Kadang planning manusia 100%. Ternyata bisa gagal. Padahal udah 100%. Ya kan? Ya kita banyak-banyak berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cobaannya itu enggak seberat zaman dulu. Ya, enggak seberat zaman dulu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditaruh kotoran unta ketika sedang sholat depan Ka'bah sama Abu Jahal. Rasulullah pernah diludahi. Nah, kita pernah diludahi? Nggak pernah kan? Nah, bahkan Rasulullah ketika zaman itu masih mengingatkan sahabat, cobaan pada kalian pada hari ini itu masih ringan dibanding nabi-nabi terdahulu. Digergaji hidup-hidup itu nabi-nabi terdahulu. Gergaji jadi 2 hidup-hidup, coba rasanya kayak gimana itu. Pada zaman Rasulullah kayak gitu. Rasulullah orang yang paling dicintai oleh Allah, dipukul pakai gada besi itu kan, sampai helmnya itu, helm besinya Rasulullah pecah masuk ke dalam pipinya, nggak bisa ditarik. Yang narik Abu Bakar pakai gigi geraham, digigit, ditarik sampai giginya lepas. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita paling ini diejek kayak gitu, difitnah. Apa yang terbaru itu? Dipasangi topi-topi merah putih Natalan. Ini kayak gini. Ya, senyum aja. Karena nggak ada gunanya kita sakit hati. Ngapain kok bisa sakit hati? Orang kita ngabdinya kepada ilmu, menjalankan perintah Allah. Selesai. Nggak perlu sakit hati dengan perkataan manusia.
Dan tentunya kan pasti kita ada kawan-kawan, ada teman-teman yang saling menguatkan, ya, saling menguatkan. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan kita bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dengan sendirinya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ini beliau bersyahadat, pembukaannya bersyahadat kepada bahwasannya la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, syarat keislaman, ya. Nah, wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, hambanya abduhu wa rasuluh. Jadi kalau kita tahu bahwa Rasulullah punya dua sifat ini, kita tidak akan berlebihan dan tidak akan meremehkan. Dia seorang Rasul, tapi nggak boleh dilebihkan karena dia tetap hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya berlebihan, kita cinta pada Rasulullah, cinta, sangat cinta, ngikuti Rasulullah, karena bentuk kecintaan kita kepada Allah itu mengikuti Rasulullah. Nah, kita cinta pada Rasulullah, tapi kita tahu bahwasanya Rasul adalah seorang hambanya Allah. Nggak boleh menempatkan Rasul di atas derajatnya. Saking cintanya, melanggar sesuatu, tidak diperbolehkan. Cinta kepada Rasulullah yang meletakkan Rasulullah sebagai seorang utusannya Allah dan juga hambanya Allah. Dan kalau kita mengakui beliau adalah Rasulnya, tentunya kita tidak akan meremehkan. Gak akan ngeremehkan, oh ini Rasul, utusannya Allah. Memang dia manusia seperti kita, makan, minum, terkadang marah, tapi beliau adalah tetap utusannya Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang Rasulullah itu dikatakan bahwasanya tidak berbicara, jadi omongannya Rasulullah itu adalah wahyu. Tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Bahkan salah satu doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mohon diberikan kalimatal haq. Allahumma rzuqna kalimatal haq inda ghadabi, ketika saya marah. Jadi ketika marah Rasulullah itu ya wajar marah, namanya manusia, tapi ketika marah tetap yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang benar. Terkadang kalau orang marah kan lupa, Pak. Ya kan? Wah, ente ini. Nah, nyebut semuanya keluar gara-gara marah. Jadi akhlakul anbiya, akhlaknya para nabi itu ketika misalkan ada orang berkata kotor kepadanya, dia nggak balas ngomong kotor juga gitu kan. Nah, diumpati tengah jalan, kita sakit hati balas ngumpatnya, enggak. Itu bukan akhlaknya para nabi, bukan nabi yang ajarkan. Petunjuknya nabi bukan seperti itu. Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Beliau mengatakan lamma kana minal muhimmat. Jadi termasuk sesuatu yang penting, allati bu'itsa biha nabiyyu hadhil ummah, yang nabi umat ini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu telah diutus. Jadi hal penting dari bentuk diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah taala telah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi Allah lah yang telah mengutus di dalam orang-orang yang ummiyin, yang tidak bisa membaca, rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka, yatslu 'alaihim ayatihi, yang Rasul ini membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim. Nah, kata kuncinya di sini. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan tentang Alkitab yaitu Al-Qur'an,
wal hikmah, dan hikmah sunnah, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan sebelumnya mereka adalah orang-orang termasuk orang yang tersesat, dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Nah itu. Jadi termasuk muhimmat. Jadi pentingnya dan misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa umatnya, para sahabatnya, termasuk kita, ya, umatnya Rasulullah. Jadi kita jangan melupakan. Jadi tazkiyatun nafs itu termasuk salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian kana alaman yarjullaha wal yaumil akhir al-ihtimamu bi tazkiyati nafsihi khassatihi. Jadi bagi orang yarjullaha wal yaumal akhir yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari kiamat, dia harus ihtimam atau mementingkan tazkiyatun nafs khassatihi untuk dirinya sendiri, ya. Wa qad 'allaqallahu 'azza wa jalla falahul 'abdi bi tazkiyati nafsihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggantungkan kebahagiaan atau kesuksesan seorang hamba bi tazkiyati nafsihi, dengan bersihnya jiwanya. Jadi suksesnya seorang hamba bergantung pada sucinya jiwanya. Sebagaimana ayat apa itu juz 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang tentunya jiwa yang suci, yang sudah dibersihkan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baru fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu tazkiyatun nafs. Karena dengan jiwa-jiwa yang suci seseorang pasti akan beramal, yaitu amalnya akan ikhlas. Hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ikhlas itu sulit, ya. Ikhlas itu sulit, bukan cuma penyakitnya orang yang baru belajar ngaji, orang yang enggak ngaji, bahkan ustadznya aja terkadang sulit untuk ikhlas. Jangankan ustadznya, ulama kita Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an asyad min niyati. Aku tidak mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Sufyan Ats-Tsauri. Nah kita. Makanya tazkiyatun nafs itu harus diulang-ulang. Kayak semacam nasihat. Nasihat harus diulang-ulang. Mungkin 1 kali nggak paham, 2 kali nggak paham, 3 kali nggak paham. Mungkin nanti pahamnya ketika keberapa kali. Jadi terus untuk semangat belajar, terus untuk istilahnya beramal soleh. Kita nggak tahu nanti amal soleh mana yang memasukkan kita ke dalam surga, mana yang diterima, mana yang enggak. Yang jelas kita beramal soleh dulu, dan kita mengharapkan agar kalau kita terus beramal soleh, terus istiqomah, nanti datang sendiri dengan dibukakan ilmu Allah dengan sendirinya, dijadikan hati kita hati-hati yang lembut dan lain sebagainya. Wadzalika ba'da 11 qisman mutawaliyan. Dan hal itu setelah 11 sumpah yang berturut-turut. Wala yujadu fil Qur'an, ini sumpahnya dalam Al-Qur'an, dan tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an bi akmalihi, dengan sempurnanya Al-Qur'an itu, aqsamun mutawaliyatun, ada sumpah yang berurutan ala hadzan nasqi, pada hal yang berkaitan dengan hal ini. Faqala azza wa jalla wasyamsi wa duhaha. Ini surat apa? Asy-Syams. Juz berapa? Juz 30. Jadi kalau mulai ngapal dari juz 30 dulu. Jadi kalau ngapal dari juz 30, 29, nanti terus 28, itu sudah setengahnya surat Al-Qur'an jumlahnya ada di situ. Jadi kalau anak-anak tahfidz biasanya kan, karena kalau kita ngapal 3 juz, ini 3 juz ini udah 57 surat. Ada dalam Al-Qur'an ada 114, sudah setengahnya suratnya. Padahal masih 3 juz yang belakang. Nah, makanya ketika ngapal dari belakang, saya sudah hafal surat ini, hafal surat itu. Nah, jadi kalau anak-anak kecil biasanya itu kan
Oh, nggak usah bisa baca dulu, dari kecil talqin aja Pak, talqin aja, wasyamsi waduhaha, talqin, terus lama-lama bisa. Nah, saya pernah dengar ketika di Jamil Rahman dulu di pondok, nah itu anak TK, waktu itu saya baru ngapal juga, ngapal untuk juz 1 saya dari depan. Nah, terus juz 2 masuk. Anak-anak TK ini udah teriak-teriak dia. Udah ngafal surat Al-Mulk. Anak-anak TK. Masya Allah, ini TK udah Al-Mulk, udah banyak hafalannya. Jadi di TK-nya itu nggak diajarkan nyanyi-nyanyi. Tapi dari kecil ditalkin, pokoknya Qul huwallahu ahad, Allahus somad, dari kecil udah. Amma yatasaalun, dari kecil udah seperti itu. Jadi memori yang tertanam ketika kecil bukan kayak kita dulu ya, po ame-ame, ya kan? Balonku ada 5 dan lain sebagainya. Bukan hal-hal seperti itu. Tapi ketika anak kecil usia segitu ditanamkan Al-Quran, dia terbiasa Al-Quran, gampang nanti ngapal ketika besarnya. Nah, jadi termasuk bentuk tarbiyahnya. Jadi ringan kalau kita ngafalkan dari juz 30 ya. 30, 29, 28. Nah, baru nantilah mulai dari juz 1. Nah, gitu nggak apa-apa. Wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu duhanya. Ketika Allah bersumpah terhadap sesuatu, menunjukkan pada keagungan sesuatu itu. Dan kalimat setelah sumpah adalah hal yang penting. Ya, saya ulang. Jadi ketika Allah qasam, bersumpah terhadap sesuatu, menunjukkan pentingnya sesuatu itu. Pertama. Terus, dan pentingnya kalimat setelah sumpah itu adalah hal penting yang disampaikan di situ. Nah, ini sumpahnya ada 11, asyara. Ada 11 sumpah. Sebelum Allah mengatakan setelahnya itu apa? Tentang tazkiyatun nafs. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duhanya. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was sama'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Dan sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Di situ. Jadi Allah setelah bersumpah itu datang pemberitahuan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sangat beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi itu, jadi menunjukkan pentingnya tazkiyatun nafs. Setelah dengan banyak sumpah, Allah membahas dengan sumpah-sumpah, jalan tangan tazkiyatun nafs. Karena memang jiwa itu Pak ya, itu kan nggak bisa dilihat oleh orang lain ibaratnya. Jadi mungkin amalan dia kelihatannya menuju ke surga, sebagaimana di hadis arba'in itu kan, kalau hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai dia dan surga itu jaraknya hanya dhira, 1 hasta. Sudah dekat sekali. Ibnu Rajab itu mengatakan itu zahir amalannya. Zahir amalannya berarti ada yang tersembunyi. Jadi dia mensyarah hadis itu mengatakan bahwasannya zahirnya seperti amalan surga. Itu yang kita takutkan. Kita datang kajian, ya kan? Kita sholat 5 waktu. Tapi ada bisikan setan misalkan. Karena kalau saya nggak sholat 5 waktu saya nggak enak. Jadi karena kita kenapa sholat 5 waktu? Karena nggak enak dilihat orang. Saya kan udah masuk kajian. Karena awalnya nggak enak itu. Ini bisa jadi adalah hal yang mungkin kita belum bisa ikhlaskan di situ. Entah dilihat orang macam mana, kalau memang itu kita harus lakukan, kita kan lakukan. Sehingga kalau kita sabat dalam hal ini, kita kuat dalam hal ini, nanti ketika ada zaman-zaman fitnah, ada zaman-zaman kita udah tahu mau kemana. Ini saya melakukan hal ini karena Allah. Ini yang benar seperti ini saya lakukan. Maka dari itu nanti
ketika datang fitnah, oh kayak gini, ada hal-hal ini, banyak orang sedang bingung, dia udah tahu. Ketika saya harus menjalani ini, saya jalani. Ketika saya harus beli sesuatu karena kebutuhan saya ini, pasti dia harus beli. Walaupun orang-orang nanti bilang, oh jangan beli itu, karena dia tahu saya butuhnya hal ini. Seperti itulah ya gambarannya ya. Wa tazkiyatu ma'naha at-tatahhur. Beliau berkata, at-tazkiyah maknanya adalah tatahhur, mensucikan. Wa minha summiyat shadaqatul mal bizakah, dan darinya dinamakan shadaqatul mal, sedekah mal itu dengan zakat. Karena zakat itu mensucikan. Li'anna biha yutahhiru al-mal, li'anna biha yutahhiru al-mala bi ikhraji haqqillahi fihi. Karena dengan zakat itu dia mensucikan harta dengan mengeluarkan haknya Allah yang ada dalam hartanya itu. Walamma ta'adzara al-intifa'u bi kutubir raqa'iq al-mukhtalifah allati sanafaha al-qudama. Jadi, dan ketika kita itu udzur tidak bisa untuk mengambil fawaid, ini paragraf baru, bi kutubir raqa'iq, dengan kitab-kitab raqa'iq. Kitab raqa'iq itu kitab-kitab untuk melembutkan hati. Ini kitab-kitab tazkiyatun nafs bahasanya, raqiq ya. Kitab-kitab raqa'iq al-mukhtalifah, kitab raqa'iq yang berbeda-beda. Allati sanafahal qudama, yang orang-orang mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu sudah mengarangnya, udah menulisnya. Udah ditulis kitab-kitab terdahulu itu besar-besar bukunya. Li'iddati umurin minha. Jadi kita mungkin nggak bisa ngambil faedah dari buku-buku itu, nggak bisa. Karena ada beberapa hal, kata beliau. Minha anna aghlabaha mujalladatun dhakhmatun. Karena sebagian besar dari buku-buku tersebut adalah mujalladat dhakhmah, jilid-jilid yang besar. Jadi jilid yang besar. Kadang kita bacanya yang ada harokatnya masih salah kadang-kadang kan? Iya kan? Ada harokatnya kadang masih salah. Ini kitabnya udah nggak ada harokatnya. Kalau kita kan biasanya yang gondrong, udah ada harokat. Ada lagi yang Quran tajwid warna-warni. Kalau ikhfa warna hijau, iklab warna merah. Itu gondrong bertato lagi. Itu kita masih salah. Terus apalagi kitab-kitab yang gundul, nggak ada rambutnya. Itu kita masih salah. Apalagi kitab para ulama yang besar-besar kitabnya, harganya mahal. Kalaupun kita bisa beli, pertanyaannya kita bisa baca nggak? Kalau kita bisa baca bahasa Arab, pertanyaannya bahasa mereka itu kadang-kadang sulit. Bahasa mereka itu dengan ulama-ulama zaman sekarang, itu beda. Kalau ulama-ulama zaman sekarang kayak Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ya kan? Itu bahasanya, bahasa Arabnya itu mudah bagi kita. Karena kalau ulama-ulama yang mutaqaddimin zaman-zaman dulu itu bisa jadi Imam Syafi'i dan lain sebagainya, itu bahasanya bahasa sulit. Kita nggak akan paham terkadang, kalaupun kita sudah bisa baca kitab. Karena orang Arab itu juga butuh kamus, Pak. Orang Arab butuh kamus, mu'jam. Jadi di mu'jam, contoh Al-Wasit kalau antum beli, ada itu di Shopee ya, misalkan antum beli. Itu ja'a, itu maknanya apa? Qoma, maknanya apa? Jalasa (2) qa'ada. Jadi jalasa itu sama dengan qa'ada. Makna-makna seperti itu. Jadi orang Arab terkadang masih butuh terjemahan dalam bahasa Arab. Kalau kita mungkin KBBI, Pak ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orang Arab ada kayak gitu juga. Bahkan dalam ilmu hadis itu ada namanya gharibul hadis. Gharibul hadis. Jadi gharib itu yang asing. Gharibul hadis itu yang asing. Maksudnya apa? Mufradatnya yang asing itu. Bahasa-bahasa yang digunakan Nabi, orang Arab kadang nggak paham. Harus dijelaskan lagi dengan bahasa Arab. Seperti itu. Makanya ada ilmu fan tersendiri, gharibul hadis. Makanya ketika syarah hadis, kalau antum lihat nanti di kitab-kitab para ulama, ada kalimat mereka jelaskan bil ghain al mufakhamah. Apa al mufakhamah? Maksudnya yang ada titiknya yang tebal. Berarti ghain bukan ain. Itu kenapa kalau ada kayak gitu? Zaman dulu belum pakai titik mungkin.
Ya, awal-awal dulu orang Arab itu nggak pakai titik tulisannya. Makanya al-musyaddadah ini ditasdid. Karena nggak segondrong kita orang dahulu kitab-kitabnya. Gitu loh. Jadi titik itu ada setelah zamannya Khalil Al-Farahidi kalau nggak salah itu. Beliau pencetusnya. Ada titik, ada ini. Jadi dulu fa, qaf itu nggak bisa dibedakan. Fa, qaf nggak bisa dibedakan. Kalau kita kan udah jelas qaf titik dua, nanti kita baca ain. Kayak gitu kadang. Karena masih baru-baru belajar, yang baru-baru belajar anak-anak kita seperti itu. Nah, zaman dulu enggak. Jadi setelah zamannya Khalil Al-Farahidi itu baru masuk, oh ini fa itu dikasih titik satu, qaf ini. Makanya dalam kitab-kitab hadis terdahulu perlu dibaca, ini bacanya seperti ini. Baru diartikan maknanya seperti ini. Itu orang Arab. Nah, kita pada zaman sekarang menelaah kitab-kitab besar, kita mungkin belum bisa. Ya insya Allah nanti kita bisa kalau belajar sesuai dengan pembelajaran yang urut ya. Jadi kalau kita belajar urutan, memang seorang thalibul ilmi harus dari ilmu dasar dulu, bahasa dulu kan, nahwu, sorofnya, baru kita bisa membaca kitab-kitab para ulama. Nah, ulama yang mutaakhirin dulu kita baca karena bahasanya mudah. Oh, nanti kalau udah kosakata kita tambah ngerti, mungkin kita bisa baca kitab-kitabnya para Imam Syafi'i, nasihat-nasihatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya kan? Baca Diwan Asy-Syafi'i itu udah ada syarahnya juga. Jadi syair-syairnya Imam Syafi'i yang dibuat itu ada penjelasannya juga. Kenapa? Karena ya memang kalau kita benar-benar mau belajar itu dari permulaannya seperti itu. Ilmu itu permulaannya memang seperti itu. Karena kalau kita mungkin terkadang Pak Nggih, udah lama ikut ngaji, 5 tahun, 10 tahun ngaji, tapi terkadang kita itu hanya ibarat itu kita nyuruh sampai kulitnya. Ya kalau kulitnya apel halus Pak, kalau kulitnya duren baru sampai kulitnya ya belum dapat apa-apa istilahnya. Baru ngaji sunnah 10 tahun, kelihatannya lama ngaji, tapi kalau memang keilmuan kita tidak dibangun dari taksil, berurutan, nah itu nanti ditakutkan ketika dia nggak memahami maksudnya para ulama, terus ada seorang ustadz yang salah. Nah, ustadz salah itu ada, bahkan sebagian ulama mengatakan seorang ulama itu wajib salah, karena kalau ulama bener terus dikira nabi, terus dikultuskan. Itu yang bahaya kan? Kalau ulamanya tergelincir, yang nasihati siapa ustadznya? Nggak ada, gitu loh. Jadi ulama itu pasti, namanya manusia pasti punya kesalahan, itu pasti. Jadi kita kalau baca kitabnya para ulama, baca kitab-kitab yang tentang kaidah-kaidah kehidupan dengan ini, nah nanti itu hasilnya berbeda dengan orang yang hanya paham sampai kulitnya saja. Jadi ketika ada zaman-zaman, tiba-tiba hantaman fitnah, berbeda, masalah ini muncul, masalah itu muncul, seseorang udah tahu kemana langkahnya. Kenapa? Karena dia sudah punya ilmu, atau dia lagi sibuk dalam masalah ilmu. Contoh, ini ada permasalahan ini, antara ustadz ini, ustadz itu berbeda pendapat dan sebagainya. Kalau kita lagi pusing ngapalkan sorof, ngapalkan nahwu, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, itu masih bulat aja, fa'ala fa'alu fa'alat. Apa tadi? Fa'ala. Kita nggak akan ngurusi hal yang lain kalau kita masih belajar hal itu. Kalau kita sudah bisa, ini apa sih pembahasan kayak gini kok dibahas? Istilahnya yang orang rame, orang sibukkan dengan hal itu, kita cuma masalah kayak gini kenapa disibukkan? Ataupun kita yang belum tahu, kita masih sibuk dengan ilmu, kita sibuk dengan ilmu-ilmu itu, nggak ada waktu, udah capek. Saya kerja sampai siang, pulang kerja saya tidur sebentar, nanti sore saya ngapal, saya belajar ini. Ketika belajar saya ditunjuk, disalah-salahin sama ustadz saya. Kayak gitu kan? Itu nggak ada waktu lagi buat istilahnya mau gibah, wanamimah dan lain sebagainya, itu nggak ada waktu Pak. Itu salah satu tipsnya ya. Oke. Saya lanjutkan sedikit ya. Wa yas'abu ala kulli muslimin al-husul 'alaiha, dan
berat bagi seorang muslim untuk mendapatkan semua kitab-kitab itu. Terutama kita emang sulit nyari kitab-kitab, terutama di Indonesia itu kadang kita mau nyari kitab ini itu sulit. Kalaupun ada nanti ongkirnya mahal sekali. Nah, jadi kadang kita pakai PDF, terkadang ustaz-ustaz itu yang pakai PDF. Nah, terkadang ada mu'alif yang membolehkan PDF, ada mu'alif yang janganlah, ini hak ciptanya ini. Mungkin dia karena memang ma'isyahnya dari situ, dari nulis kitab. Nah, ada yang seperti itu. Makanya kalau kita bisa beli kitab, ya jangan pakai PDF lah. Ataupun kita pakai PDF tapi kita sudah beli kitabnya, kan nggak masalah gitu. Jadi biar berkah keikhlasan mu'alifnya itu kita dapat gitu loh. Jadi beliau ridho kalau kita pakai kitabnya. Tapi sebenarnya para ulama pastinya walaupun dia nggak dapat duit dari nulis kitab, kebanyakan dari mereka kan ya udah bismillah nggak apa-apa, saya senang kitab saya dibaca. Nah, tapi kan kita harus paham juga, kadang ulama-ulama nulis itu kepercetakan apa lainnya itu butuh uang, nanti dia seperti itu ya. Kita thalabul ilmi ya kita belilah bukunya. Ya kalau ada kitab-kitab yang bagus, kitab yang kita butuhkan kita beli, nggak masalah. Atau kita punya perpustakaan ya, bersama, wah itu yang jarang. Kalaupun ada kadang mungkin kita nggak bisa makainya. Ada perpustakaan tapi siapa yang masuk situ paling itu aja. Gitu. Tapi setidaknya punya. Karena nanti kalau udah mulai bisa baca kitab, udah belajar taksis ilmu, nanti dia baru mulai mutalaah, baca sendiri ke atas dan lain sebagainya. Kemudian wa kadzalika kasratul akhbar ad-dhaifah. Banyak di kitab-kitab terdahulu yang ulama tulis terkadang al-akhbar ad-dhaifah, entah hadisnya yang dhaif, entah asarnya yang dhaif. Contoh, mohon maaf, kitab Ihya itu kan Imam Ghazali sendiri mengatakan bahwasannya dia itu perbendaharaan dalam ilmu hadisnya itu kurang. Ya. Dia itu perbendaharaan dalam ilmu hadisnya itu kurang. Jadi dia itu jago berhujah, jago istinbatul ahkam dan lain sebagainya, itu memahami hadis nanti bisa ngeluarin hukum seperti ini. Itu dia luar biasa. Tapi dia sendiri ngakuin bahwasannya perbendaharaan dalam ilmu hadis dia kurang. Makanya dalam kitab beliau terkadang tersisip hadis-hadis yang dhaif dan bahkan maudhu. Tapi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, karena dia sudah berusaha, bahkan di akhir hidupnya saya merasa ini belum bisa. Dia belajar, Pak. Belajar ngafalkan lagi Sahih Bukhari. Ketika meninggal beliau meluk kitab Sahih Bukhari. Nah, sampai meninggal dia belajar. Nah. Jadi kita pada zaman sekarang ya tentunya memang kalau memang hadis asar-asarnya dhaif ya kita tidak memakainya, karena kita sudah cukup dengan hadis-hadis yang sahih. Wal maudhu'ah, dan hadis-hadis yang palsu. Kemudian beliau sudah jama' asah, mengumpulkan asahil akhbar fil maudhu'atil raqaiq al mukhtalifah. Jadi dalam kitab-kitab raqaiq yang berbeda-beda tadi beliau sudah mengumpulkan kabar-kabar yang sahih ditulis dalam bukunya. Naqlan 'anil ulama il ummah alladzina bara'u fi hadzal ilm, yang menukil daripada ulama-ulama terdahulu yang mereka itu ahli dalam hal ini. Kal Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim. Nah, Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim wa Ibnu Rajab Al-Hanbali wal Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Tiga itu beliau banyak ngambil fawaid, diambil yang sahih dari kitab-kitab mereka. Rajina Allah an yanfa'a bi hadzal kitabi naqilahu wa nashirahu wa qari'ahu, dengan mengharapkan agar Allah memberi manfaat dengan kitab ini, orang yang menukilkannya, orang yang menyebarkannya, dan orang yang membacanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari kiamat, yaitu hari yang tidak bermanfaat baginya harta dan anak-anak, illa man atallahu biqalbin salim. Walillahil hamdu wal minnah, wallahu maulana wa ilaihil masir. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Ya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang ikhlas, dan kita akan coba bacakan kalau bisa satu pertemuan satu tema, mungkin dengan singkat. Dan ini ya dari kami yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan,
itu datangnya dari kami pribadi dan dari syaitan. Dan apabila ada kebaikan dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.